Baik. Mau istirahat dulu baru nyampe dari ini. Mau balik ke rumah ya, Mbak? Iya. Pertama, kita sangat menyesalkan ada kejadian KDRT ya, karena seharusnya dalam keluarga itu yang dibina adalah kerukunan, kemesraan, dan kebesaran jiwa masing-masing pihak, sehingga hendaknya tidak terjadi seperti itu. Karenanya kejadian yang ada bisa buat cermin bagi yang lain untuk tidak ditiru seperti itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah melakukan KDRT, itu berarti sudah memasuk ke ranah hukum. Tidak hanya karena ini lingkup keluarga terus nggak tersentuh hukum, enggak. Karena undang-undang sudah ada gitu. Sejak tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 tentang kekerasan dalam rumah tangga itu sudah ada. Sehingga kalau suami istri atau kepada anak atau pokoknya lingkup dalam keluarga terjadi kekerasan, itu masuk tindak pidana kejahatan, yaitu dalam rumah tangga. Nah, apa sih yang dilarang menurut Undang-Undang KDRT itu adalah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap siapa? Terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Model atau cara apa aja yang dilarang itu? Misalnya melakukan kekerasan fisik, jadi badan, mukul ya, mukul atau ngebanting atau ya pokoknya fisiknya itu, yang kekerasan terhadap fisik. Kemudian kekerasan secara psikis, ya, intimidasi misalnya itu. Juga kekerasan seksual tuh. Jadi jangan dikira karena sudah berkeluarga, suami istri sudah sah terus boleh berbuat kekerasan dalam seksual, itu nggak boleh. Juga penelantaran rumah tangga. Jadi misalnya sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami itu nggak boleh menelantarkan keluarganya gitu. Nah, itulah yang dilarang oleh undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ya, sebagaimana diatur di dalam pasal 44 ayat 1. Biasanya yang disangkakan oleh pihak kepolisian terus nanti sampai dibawa ke pengadilan juga pasalnya pasal itu. Kecuali ada pemberatan lainnya, bisa saja terjadi, tinggal lihat bagaimana pihak penyidik melakukan penyidikannya. Kemudian juga masyarakat harus tahu KDRT itu bukan merupakan delik aduan seperti misalnya kejahatan fitnah atau medsos, itu enggak. KDRT ini walaupun tidak ada pengaduan, tidak ada laporan, begitu aparat penegak hukum tahu, wajib melakukan tindakan penegakan hukum. Nah, ini nggak tahu sampai saat ini bagaimana prosesnya itu, apakah sudah dilakukan penyidikan atau penyelidikan atau belum oleh pihak kepolisian di daerah mana itu? Jawa Timur ya. Nah, itu kita belum tahu itu seperti apa itu. Ya. Hasil visum itu kan hanya merupakan salah satu bukti itu. Salah satu bukti. Itu aja bukti keterangan berupa surat dari ahlinya. Sehingga mesti harus dikuatkan lagi dengan bukti lain. Bukti lain apa? Bukti lain yaitu kesaksian dari orang siapa melihat atau mengetahui. Atau juga dengan bukti keterangan ahli misalnya. Itu semuanya menjadi kewenangan penyidik untuk melakukan pemeriksaan, mengumpulkan alat-alat bukti apa saja yang diperlukan oleh penyidik dalam kejahatan KDRT ini. Contohnya tadi misalnya sudah ada visum. Nah, sebelum visum apa, ada nggak orang yang tahu atau mendengar atau melihat, misalnya mendengar teriakan atau saat ya pemukulan atau pendorongan misalnya ngenain apa, itu di hotel atau di rumah tuh ya? Di hotel itu ada nggak petugas atau pegawai hotel yang mendengar dan sebagainya itu, atau mungkin saat keluar ruangan ada CCTV-nya atau tidak, itu nanti bisa
akan dikumpulkan oleh penyidik guna terkumpulnya alat-alat bukti, sehingga unsur-unsur pasal yang disangkakan nanti terpenuhi atau tidak. Itu kan di situ. Oh, sudah jadi tersangka. Nah, bagus tuh, berarti penyidik sudah yakin, sudah mengantongi atau sudah mendapatkan minimal 2 alat bukti, sehingga dari penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan. Tadi kan penyelidikan loh, nah sekarang ke penyidikan. Nah, proses penyidikan ini mesti nantinya untuk bisa dikumpulkan alat buktinya agar dapat membuktikan apa yang disangkakan. Minimal tadi kan 2 alat bukti. Biasanya penyidik mesti tidak hanya 2 alat bukti, bisa 3 atau 4. Biasanya dikumpulkan oleh penyidik. Pengalaman kita dalam praktek, penyidik biasanya kalau menyidik suatu perkara tindak pidana tidak hanya cukup 2 alat bukti, enggak. Tapi biasanya misalnya ada 4 misalnya. Alat bukti apa? Alat bukti keterangan saksi, bukti surat, bisa juga nanti keterangan ahli, seperti itu tuh. Jadi nanti akan dikontrolkan seperti itu, sehingga apa yang dilakukan oleh penyidik itu nanti tidak mentah di tengah jalan gitu, sehingga perkaranya nanti bisa dilimpahkan ke pihak penuntut umum. Pada umumnya seperti itu. Jadi kalau sudah ditingkatkan menjadi penyidikan karena sudah jadi tersangka, ini penyidik sudah mempunyai keyakinan adanya 2 alat bukti yang dia sudah ketemukan, kita peroleh. Atau bahasa kesehariannya, penyidik sudah ngantongi 2 alat bukti minimal, seperti itu. Pidananya, menurut hukum pidana, walaupun suami istri itu KTP-nya Jakarta ya, walaupun suami istri itu KTP-nya di Jakarta, tetapi karena kejadiannya di Jawa Timur, yang disebut secara hukum pidana adalah locus delicti atau tempat tindak pidana terjadi itu di Jawa Timur, maka pengadilan yang berwenang yang mengadili adalah di pengadilan di mana yang membawai wilayah atau teritorial itu gitu. Jadi nggak bisa dibawa misalnya disidangkan di Jakarta, nggak bisa, terkecuali kasus-kasus yang rawan menyangkut masyarakat luas, misalnya Mahkamah Agung bisa menentukan nantinya pengadilannya bisa dipindahkan di mana misalnya itu seperti itu. Tapi kalau yang kasus-kasus seperti ini kan kasus KDRT itu biasanya di mana kejadiannya itu yang berwenang mengadili. Karena ini juga yang punya kewenangan memeriksa juga kepolisian setempat sana, seperti itu. Ini ya tinggal waktunya. Sebenarnya kalau memang dulu merasa kena KDRT dulu ya, kenapa dulu diam saja misalnya sampai tidak ada orang tahu, setelah sekarang terungkap baru cerita misalnya, ya bisa saja nanti sudah lewat 12 tahun atau belum gitu loh. Ada masa daluarsanya dan tindak pidana umum kan. Kalau sudah lewat ya nggak bisa apa-apa lagi. Kemudian kalau sudah lama kan berarti kan membuktikan kan sulit gitu. Fisiknya nih misalnya KDRT seperti apa kan sulit membuktikan kan udah lama itu. Kalau ini baru-baru langsung ditindaklanjuti ya. Nah ini masih begitu mudah. Kalau sudah lama ya baru keterangan saja lah gitu. Atau misalnya yang sudah lama tapi ada saksinya. Nah bisa diungkap seperti itu. Itu semuanya serahkan aja kepada penyidik itu. Kalau misalnya benar mau menuntut atas perlakuan yang diterima. Tetapi menurut saya sulit membuktikannya ya karena sudah sekian lama seperti itu gitu.